18 tahun aku menemani suamiku dari nol, bukan setahun, bukan 2 tahun, tapi 18 tahun penuh yang diisi dengan kesabaran, pengorbanan, dan doa yang tak pernah putus. Aku ada sejak suamiku masih seorang honorer dengan gaji tak menentu, pulang membawa lelah tanpa kepastian. Aku menemani dari rumah kontrakan sempit yang atapnya bocor saat hujan, dari dapur kecil yang sering hanya mengepul asap nasi putih dan telur. Aku tidak pernah bertanya kapan hidup akan berubah, karena bagiku, menemani adalah bentuk cinta yang paling sederhana. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Setiap tahun, suamiku ikut tes. Setiap tahun pula suamiku gagal. Dan setiap kegagalan itu, aku selalu berdiri paling depan untuk menguatkan. Aku yang menenangkan ketika suamiku ingin menyerah. Aku yang berkata, tidak apa-apa, mungkin belum rezeki kita. Padahal di balik suara yang terdengar tegar, hatiku sering runtuh pelan-pelan. Aku menangis diam-diam di kamar mandi, menyembunyikan air mata agar tak melukai harga diri orang yang kucinta. Waktu berjalan tanpa terasa, rambutku mulai memutih, tenagaku tak lagi sekuat dulu. Namun doaku tetap sama. Aku tidak meminta kemewahan. Aku hanya ingin suamiku diakui, ingin hidup sedikit lebih layak, ingin lelah mereka selama ini terbayar. Hingga akhirnya, di tahun ke-18, kabar itu datang. Nama suamiku dinyatakan lulus P3K, status yang selama ini hanya jati angan. Tangis bahagia pecah, aku sujud syukur, merasa semua penantian, semua hinaan, semua air mata akhirnya terbayar lunas. Namun kebahagiaan itu ternyata tidak bertahan lama. Di hari yang seharusnya menjadi puncak perjuangan, justru hatiku runtuh lebih dalam. Suamiku berubah, sikapnya dingin, kata-katanya singkat, dan tatapannya tak lagi sama. Hingga suatu hari, tanpa pertengkaran besar, tanpa penjelasan panjang, aku mendengar kalimat yang tak pernah aku bayangkan akan datang dari mulut orang yang aku dampingi selama 18 tahun. Aku ditinggalkan. Tepat di saat suamiku berhasil, tepat di hari yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan bersama. Tak ada teriakan, tak ada drama, hanya sunyi yang menampar keras. Aku terdiam, bertanya dalam hati, bagaimana mungkin perjuangan selama 18 tahun berakhir seperti ini? Di titik itulah aku sadar, terkadang luka terdalam bukan datang dari kegagalan, tetapi dari keberhasilan yang tidak lagi dibagi bersama. Selama 18 tahun, aku menjalani hidup yang jauh dari kata mudah. Aku tinggal di rumah kontrakan sempit yang dindingnya kusam dan retak di sana-sini, atapnya sering bocor ketika hujan turun tanpa aba-aba. Setiap malam aku terbiasa menyiapkan ember di sudut ruangan untuk menampung air yang menetes, seolah sudah menjadi rutinitas yang tak lagi membuatku terkejut. Hidup kami berjalan apa adanya, tanpa kemewahan, tanpa tabungan yang cukup, hanya cukup untuk bertahan dari satu hari ke hari berikutnya. Setiap tahun, suamiku selalu bersiap mengikuti tes. Berkas disusun rapi, seragam dipinjam dari saudara, sepatu lama dipoles agar terlihat pantas, dan setiap tahun pula, hasilnya selalu sama. Gagal, berkali-kali, setiap kegagalan itu selalu membawa pulang wajah muram dan langkah berat. Namun aku tak pernah menyambutnya dengan keluhan. Aku menyambut dengan senyum yang dipaksakan, dengan kalimat yang sama, diulang tanpa lelah, tidak apa-apa, mungkin belum rezeki kita. Aku tahu, satu kata salah saja bisa meruntuhkan semangat suamiku sepenuhnya. Aku tidak pernah membandingkan hidupku dengan istri orang lain. Saat tetangga membeli motor baru, aku memilih diam. Saat saudara memamerkan rumah sendiri, aku menunduk dan tersenyum. Di hadapan suamiku, aku berusaha menjadi tempat paling aman, meski di dalam diriku sendiri seringkali tak ada lagi tempat untuk bersandar. Setiap malam, ketika suamiku terlelap, aku menangis pelan di kamar mandi. Air mataku jatuh bersamaan dengan air keran yang sengaja aku buka agar suara isakku tak terdengar. Aku menangis bukan karena benci, tapi karena lelah yang tak pernah bisa aku ceritakan. Ejekan datang silih berganti, dari tetangga,
dari kerabat, bahkan dari orang yang tak terlalu dekat. Masih honorer juga. Istrinya, sabar ya, belum jadi apa-apa. Kalimat-kalimat itu terdengar sederhana, tapi setiap kata seperti menampar harga diriku. Aku hanya tersenyum, mengangguk, lalu pulang dengan dada sesak. Tak ada yang tahu betapa beratnya menelan rasa malu demi menjaga martabat suamiku. Perhiasan yang aku miliki satu persatu dijual. Cincin kawin yang dulu dikenakan dengan bangga, kini dilepas demi membayar kebutuhan. Kalung pemberian orang tua dijual untuk biaya hidup. Aku menahan lapar, sering berpura-pura sudah makan agar suamiku bisa berangkat kerja dengan perut terisi. Bagiku, selama suamiku kuat, aku bisa bertahan. Setiap malam aku berdoa, bukan meminta kaya, bukan meminta hidup mewah. Aku hanya meminta cukup, meminta berkah, meminta kekuatan untuk terus sabar. Hingga akhirnya, tahun ke-18 itu datang. Nama suamiku dinyatakan lulus P3K. Dunia seakan berhenti sejenak. Tangis bahagia pecah tanpa bisa ditahan. Aku sujud syukur di lantai rumah kontrakan itu, lantai yang selama ini menjadi saksi air mata dan doa-doaku. Dalam hatiku, aku berkata ternyata Allah tidak tidur, ternyata semua kesabaran ini tidak sia-sia. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Setelah kelulusan itu, suamiku perlahan berubah. Kesibukan baru membuatnya jarang di rumah. Suamiku selalu pulang larut, sering tanpa senyum. Nada bicaranya dingin, datar, dan perhatian yang dulu sederhana kini menghilang. Aku mencoba memahami, mencoba memaklumi, meyakinkan diriku bahwa mungkin ini hanya fase lelah. Sampai suatu pagi, tanpa pertengkaran, tanpa suara tinggi, suamiku mengucapkan kalimat yang pelan tapi menghancurkan segalanya. Suamiku berkata ingin sendiri, mengaku capek hidup seperti ini. Tak ada penjelasan panjang, tak ada air mata di matanya. Hanya satu kalimat yang merobohkan semua kenangan, semua pengorbanan, semua perjuangan selama 18 tahun. Malam itu aku menyadari bahwa aku bukan hanya kehilangan pasangan, tetapi juga kehilangan masa depan yang selama ini aku bayangkan akan mereka nikmati bersama nanti. Aku ditinggalkan tepat setelah suamiku berhasil, tepat setelah semua pengorbananku seolah tak lagi berarti. Malam kembali sunyi, tetapi sunyi yang kali ini terasa jauh lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Jika dulu kesunyian datang karena kekurangan uang dan keterbatasan hidup, kini sunyi itu hadir karena satu hal yang jauh lebih berat. Kehilangan pasangan hidup, rumah kontrakan yang sempit itu terasa semakin kosong. Tak ada lagi suara langkah kaki saat pintu dibuka, tak ada lagi sapaan sederhana yang dulu meski singkat tetap mampu menghangatkan hati. Aku duduk sendiri di sudut ruangan, memandangi dinding kusam yang seakan ikut menyimpan semua kenangan pahit dan manis yang pernah mereka lalui bersama. Di suatu malam yang panjang ini, pikiranku dipenuhi pertanyaan yang berputar tanpa jawaban. Aku bertanya pada Tuhan dengan suara yang hampir tak terdengar, salahku di mana? Aku mencoba mengingat kembali setiap langkah hidupnya. Apakah aku kurang sabar, kurang berbakti, atau terlalu banyak berharap? Pertanyaan itu datang silih berganti, menekan dadaku hingga napasku terasa berat. Air mata jatuh begitu saja, bukan dengan isak tangisan keras, melainkan pelan, seolah aku sudah terlalu lelah untuk menangis dengan suara. Namun di tengah luka ini, aku tidak mengutuk takdir, aku tidak menyalahkan Tuhan. Meski hatiku hancur dan kepercayaanku pada kebahagiaan nyaris runtuh, aku juga tidak membalas kepergian suamiku dengan kebencian atau kata-kata kasar. Aku memilih diam, meski diam ini menyakitkan. Aku sadar, kemarahan tidak akan mengembalikan apapun, dan kebencian hanya akan menggerogoti sisa kekuatanku. Hari-hariku berjalan lambat. Aku bangun pagi dengan mata sembab, berusaha menjalani rutinitas sederhana seolah semuanya baik-baik saja. Namun setiap sudut rumah selalu mengingatkanku pada seseorang yang kini tak lagi di sana. Gelas yang biasa dipakai bersama, kursi kosong di meja makan, bahkan pakaian yang masih tergantung rapi, semuanya menjadi saksi betapa aku pernah berjuang tidak sendirian, lalu tiba-tiba harus belajar berdiri sendiri. Di titik terendah inilah, aku memutuskan untuk memperbaiki hubunganku dengan Tuhanku,
merasa, jika semua sandaran di dunia telah runtuh, maka satu-satunya tempat berpijak yang tersisa hanyalah Tuhan. Aku mulai bangun lebih awal, bahkan ketika tubuhku masih lelah dan mataku berat. Aku menunaikan syalat tahajud dengan langkah pelan, menahan tangis agar tak pecah di tengah doa. Dalam sujudku, aku tak lagi banyak meminta. Aku hanya memohon kekuatan untuk menerima, untuk bertahan, dan untuk tidak kehilangan iman. Istighfar tak henti-henti kulafalkan. Setiap tarikan napas seolah diiringi permohonan ampun dan harapan agar hatiku dilapangkan. Aku menyadari, selama ini mungkin aku terlalu sering memendam luka tanpa benar-benar menyerahkannya pada Tuhan. Kini, satu persatu keluhan itu aku lepaskan. Aku belajar berhenti mengeluh, bukan karena luka ini hilang, tetapi karena aku lelah melawan takdir dengan air mata. Meski hidupku serba kekurangan, aku tetap berusaha bersedekah. Sedikit yang aku punya, sedikit pula yang kuberi. Kadang hanya sebungkus makanan, kadang hanya uang receh yang aku sisihkan dengan susah payah. Namun setiap kali bersedekah, hatiku terasa lebih ringan. Aku percaya, tangan yang memberi tak akan pernah lebih kosong daripada tangan yang menggenggam erat. Dalam kesunyian malam, aku berkata dalam hatiku, jika memang aku ditinggalkan manusia, aku ingin dikuatkan oleh Tuhan. Kalimat ini aku ulang berkali-kali, seperti mantra yang menenangkan. Aku tahu, hidupku mungkin tak akan kembali seperti dulu, tetapi aku yakin, selama Tuhan bersamaku, aku tidak benar-benar sendirian. Di titik inilah, di saat semua seakan hancur, aku perlahan menemukan secercah cahaya. Bukan cahaya kebahagiaan, melainkan cahaya keteguhan yang kelak akan membawanya bangkit dari luka paling dalam. Ajaibnya, setelah kepergian suamiku ini, hidupku perlahan berubah dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Perubahan ini tidak datang dalam bentuk keajaiban besar yang langsung menghapus semua luka, melainkan hadir pelan-pelan, hampir tak terasa, seperti embun pagi yang jatuh diam-diam namun menyejukkan. Hari-hariku yang dulu dipenuhi kesedihan kini mulai diisi dengan kesibukan baru. Aku menerima pekerjaan tambahan, sesuatu yang sebelumnya tak pernah terpikirkan olehku. Awalnya aku ragu, takut tak sanggup, takut gagal lagi. Namun aku memberanikan diri, mengingat betapa selama ini aku selalu kuat demi orang lain, maka kali ini aku ingin kuat untuk diriku sendiri. Usaha kecil yang dulu nyaris tak pernah menghasilkan apa-apa, tiba-tiba mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Pelanggan yang sebelumnya hanya datang sesekali, kini mulai berdatangan lebih sering. Pesanan meningkat tanpa aku mengerti sebabnya. Aku tak mengubah banyak hal, hanya menjalani dengan niat yang lebih bersih dan hati yang lebih tenang. Aku terkejut setiap kali menghitung hasil usahaku, bukan karena jumlahnya yang berlebihan, tetapi karena aku merasa cukup. Sesuatu yang dulu begitu sulit aku rasakan. Tawaran-tawaran pun datang tanpa aku cari. Ada yang mengajakku bekerja sama, ada yang merekomendasikan jasaku kepada orang lain. Namaku mulai disebut-sebut dengan cara yang baik. Setiap kali aku menerima kabar baik ini, aku terdiam sejenak, mengingat malam-malam panjang penuh air mata yang pernah kulewati. Aku sadar, semua ini bukan hasil dari kecerdasanku semata, melainkan jawaban dari doa-doa yang selama ini aku panjatkan dalam diam. Yang paling membuatku terharu adalah satu hal yang kusadari perlahan. Setiap kali aku bersedekah, rezekiku seperti datang berlipat. Bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi juga kesehatan, kemudahan, dan ketenangan hati. Pernah suatu hari aku memberi dengan sisa terakhir yang kumiliki. Lalu di hari yang sama aku mendapatkan pesanan besar yang tak pernah kusangka. Hatiku bergetar, bukan karena jumlah rezeki ini, tetapi karena aku merasa disapa oleh Tuhan dengan cara yang lembut namun nyata. Di titik inilah aku mulai memahami sesuatu yang selama ini tak pernah kusadari. Rezeki yang dulu terasa berat dan seret, ternyata bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena hatiku terlalu penuh dengan keluhan dan luka. Doa-doaku dulu terbungkus rasa lelah dan kecewa. Sementara kini aku berdoa dengan hati yang lebih lapang. Aku berhenti menuntut, berhenti mempertanyakan, dan mulai menerima dengan ikhlas. Aku menyadari bahwa ketika hatiku bersih dari prasangka, doaku mengalir lebih jujur.
lebih tulus. Aku belajar ikhlas. Meski ikhlas bukan perkara mudah, ada hari-hari di mana kenangan lama kembali datang, membawa rasa perih yang nyaris membuatku runtuh. Namun setiap kali itu terjadi, aku kembali berserah. Aku mengingatkan diriku bahwa apa yang pergi dariku mungkin memang bukan untuk menetap, dan apa yang datang kini adalah pengganti yang telah Tuhan siapkan sejak lama. Aku tidak lagi memaksa hidup untuk sesuai dengan rencanaku sendiri. Tuhan menggantinya bukan dengan pasangan baru terlebih dahulu, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku diberi ketenangan yang dulu tak pernah kurasakan meski hidup bersama. Aku diberi kecukupan yang membuatku tak lagi merasa kecil di hadapan siapapun. Aku diberi kembali harga diri yang sempat runtuh bersama kepergian suamiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa utuh sebagai diriku sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Di titik balik inilah aku memahami bahwa kehilangan bukan selalu tentang akhir, melainkan seringkali menjadi pintu menuju kehidupan yang lebih jujur dan lebih berkah. Dari kisah ini, kita belajar satu pelajaran yang sangat dalam tentang kehidupan, tentang cinta, dan tentang keikhlasan yang seringkali tidak terdengar suaraku. Perjuangan seorang istri memang jarang terlihat oleh mata manusia. Aku tidak berdiri di panggung, tidak menerima pujian, dan tidak disebut namaku ketika keberhasilan datang. Namun setiap lelah yang aku tahan, setiap air mata yang aku sembunyikan, dan setiap doa yang aku panjatkan dalam diam, semuanya tercatat rapi oleh Tuhan. Tidak satupun yang gugur, tidak satupun yang sia-sia. Seringkali, seorang istri memilih diam bukan karena tidak sakit, melainkan karena aku ingin menjaga. Aku menahan luka demi ketenangan orang yang ia cintai. Aku menguatkan saat hatiku sendiri rapuh. Aku bertahan saat dunia seakan tak berpihak. Dari luar aku terlihat biasa saja, tetapi di dalam hatiku ada pergulatan yang panjang dan melelahkan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kesabaran bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kekuatan yang paling tinggi. Air mata yang ditahan, doa yang dipendam, dan sabar yang disembunyikan, semuanya memiliki waktunya sendiri untuk kembali sebagai jawaban, tidak selalu dalam bentuk yang sama dengan apa yang kita harapkan, tetapi selalu dalam bentuk yang kita butuhkan. Ketika manusia memilih pergi, ketika sandaran dunia runtuh satu persatu, justru disitulah Tuhan mendekat dengan cara yang paling lembut. Tuhan menggantikan kehilangan dengan ketenangan, mengganti luka dengan kekuatan, dan mengganti penantian panjang dengan rezeki yang tak disangka-sangka. Benar kata orang tua, rezeki tidak pernah salah alamat. Jika terasa tertahan, mungkin bukan karena Tuhan lupa, melainkan karena hati kita sedang dipersiapkan. Mungkin ada keluhan yang perlu dilepaskan, mungkin ada luka yang harus diikhlaskan, mungkin ada sabar yang harus disempurnakan. Ketika hati mulai ikhlas, rezeki mengalir dengan cara yang tak pernah kita duga. Bukan hanya rezeki materi, tetapi juga rezeki ketenangan, kesehatan, dan rasa cukup yang menenangkan jiwa. Kisah ini juga menjadi pengingat yang dalam bagi para suami. Hormatilah perasaan istri, dengarkan lelahnya, fahami diamnya, dan hargai kesabarannya. Jangan tunggu berhasil untuk menghargai, jangan tunggu mapan untuk peduli. Karena seringkali, di balik kesuksesan seorang suami, ada doa seorang perempuan yang bangun lebih awal dan tidur lebih larut, ada perempuan yang menahan lapar agar suaminya kuat, ada perempuan yang menelan hinaan agar rumah tangganya tetap utuh. Dan bagi para istri yang mungkin sedang berada di titik terendah, kisah ini ingin menyampaikan satu hal. Kalian tidak sendirian. Tuhan melihat setiap pengorbanan yang tidak dihargai manusia. Tuhan mendengar doa yang tidak diucapkan dengan suara. Tetaplah menjaga hati, meski sulit. Tetaplah berbuat baik, meski lelah. Karena kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan selalu kembali, meski jalannya panjang. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang bertahan paling lama bersama kita, tetapi tentang siapa yang paling tulus dalam berjuang. Dan ketika perjuangan itu dilakukan dengan iman dan keikhlasan, maka kehilangan tidak lagi menjadi akhir. Aku justru menjadi awal dari kehidupan baru yang lebih jujur, lebih bermakna, dan lebih dekat dengan Tuhan.